Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal-soal UN, Olimpiade dan PTN. Yang pertama saya akan bahas adalah soal dan pembahasan UN. Nah, jadi di sini terdapat soalnya muatan listrik Q3 sama dengan 20 mikrokulum, Q2 sama dengan 10 mikrokulum, dan Q1 terpisah seperti pada gambar. Pada gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q1 adalah jadi di sini diketahui Q3 sama dengan 20 mikrokulum, Q2 sama dengan 10 mikrokulum, yang ditanya adalah Q1. Nah, di sini kita langsung pembahasan. Nah, pada muatan Q2 bekerja pada gaya F23 dan F21, di mana F23 berarah ke kiri. Agar resultan gaya yang bekerja pada Q2 sama dengan 0, maka Q1 harus positif, sehingga gaya F21 berarah ke kanan. Nah, jadi di sini F23 sama dengan F21. Nah, masukkan K Q2 Q3 per R23 kuadrat sama dengan K Q2 Q1 per R kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Lalu kita hitung, dan hasil akhirnya Q1 sama dengan 5 mikrokulum. Jadi jawaban soal UN ini adalah C. Jadi kita langsung ke soal dan pembahasan Olimpiade. Nah, di sini ada soalnya, yaitu sebuah muatan identik masing-masing dengan massa M sama dengan 9 akar 3 kali 10 min 4 kilogram digantung pada suatu titik yang sama menggunakan tali yang panjangnya 1 meter. Jika kedua muatan tersebut terpisah sejauh A sama dengan 1 meter, maka besar masing-masing muatan adalah, jadi kita bahas ketahuinya dulu. Dua buah muatan identik artinya dua buah muatan sejenis, di mana muatan sejenis saling tolak-menolak. Panjang tali 1 meter, jarak antara kedua muatan 1 meter, massa muatan 9 akar 3 kali 10 min 4. Percepatan gravitasi 10 M per S kuadrat, gaya berat M kali G. Nah, jadi yang ditanya besar masing-masing muatan. Nah, perhatikan gambar yang di sini. Jadi di sini udah ada keterangannya dari F sampai L1Y. Nah, di sini kita tinggal menghitung nilai cos tetanya. Jadi cos theta sama dengan L1Y per L1. Nah, L1 kuadrat sama dengan L1X kuadrat plus L1Y kuadrat. Nah, tinggal dilihat saja. Di sini sudah ada cara-caranya. Jadi jika sudah sampai menghitung nilai cos theta, langsung lanjut menghitung gaya tegangan tali. Yaitu di sini sudah diketahui TLY sama dengan W sama dengan 9 akar 3 kali 10 minus 3 Newton. Nah, di sini sudah diketahui T1-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, sehabis menghitung panjang tali tadi, kita langsung menghitung nilai sin theta. Di sini sin theta sama dengan L1X per L1. Nah, menghasilkan 0,5. Setelah itu kita menghitung komponen gaya tegangan tali pada sumbu X. Nah, X T1X. Nah, sini rumusnya sin theta sama dengan T1X per T1. Nah, jadi T1X karena yang ditanyakan sumbu X T1X, jadi kita pindah ruas, jadi T1X-nya sama dengan T1 sin theta.
Nah, jadi mendapatkan hasil T1X sama dengan 9 kali 10 minus 3 pangkat minus 3. Jadi kedua bola setimbang sehingga T1X sama dengan F sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 Newton. Lalu hitung muatan masing-masing bola menggunakan rumus hukum Coulomb. Jadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jadi tinggal dimasuk-masukin saja angka-angkanya yang sudah kita cari tadi. Nah, tadi kan yang dicari adalah Q ya. Jadi sudah mendapatkan hasilnya Q sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi jawabannya adalah C. Karena besar masing-masing muatan adalah 1 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 1 mikrokolom. Nah, lalu lanjut ke soal dan pembahasan PTN. Di sini yang pertama kita bahas, di sini ada 4 soal. Yang pertama, pada gambar di bawah memperlihatkan suatu benda bermuatan positif dengan muatan Q sama dengan plus 0,5 mikrokolom bermasa 20 gram digantung pada tali ringan. Masanya diabaikan. Pada jarak 15 cm di sebelah kanan diletakkan muatan negatif Q aksen sama dengan min 1 mikrokolom yang menyebabkan muatan positif ditarik ke kiri dengan posisi benda setimbang menjadi seperti gambar di bawah. Tegangan tali kira-kira sebesar. Nah, jadi di sini rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Jadi 0,2 Newton. Nah, lalu lanjut ke rumus hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu tinggal dimasuk-masukin saja angka-angkanya. Lalu dapat nilai F-nya itu 0,2 Newton. Lalu kita masukkan ke rumus selanjutnya, T sama dengan akar W kuadrat plus F kuadrat. Lalu W itu sama dengan 0,2 dan F 0,2. Lalu tinggal dimasukkan saja angkanya, dapat T sama dengan akar 0,08. Jadi T hasilnya 0,28 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif. Di sini ada angka-angkanya. Yang pertama, muatan Q1 menarik muatan Q2. Yang kedua, gaya muatan kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. Yang ketiga, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. Yang keempat, kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 0. Maka pernyataan yang benar adalah, nah jadi di sini jawabannya B, sesuai hukum Coulomb bahwa F berbanding lurus dengan Q dan terbalik dengan R2. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm terletak di udara. Pada titik-titik sudut A, B, dan C berturut-turut terdapat muatan listrik sebesar 2 kali 10 minus 2 kali 10 pangkat 6 kolom, 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. Maka besarnya gaya kolom di titik C adalah, nah jadi perhatikan gambar berikut. Jadi ada segitiga sama kaki. Nah, di situ sudah ada keterangannya Q-nya. Jadi di sini langsung saja besar FCA sama dengan, jadi kita membahas FCA dulu. Nah, sini tinggal masukkan saja rumus hukum Coulomb. Nah, dapat ya FCA sama dengan 40 Newton. Lalu langsung ke FCB.
Nah, dapat juga 40 Newton. Nah, lalu gaya kolom total di titik C. Nah, jadi F totalnya sama dengan akar F kuadrat plus F kuadrat CB plus 2F CA F CB cos theta. Nah, jadi tinggal dimasuk-masukin saja angka-angkanya. Lalu F total yang didapatkan hasilnya 40 akar 3 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekian soal dan pembahasan Olimpiade UN dan PTN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.